Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Hari ini adalah materi PAI bab 7 tentang iman kepada qadha dan qadar, berbuah ketenangan hati. Qadha dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6 anak-anak ya, yang terakhir. Jadi kita belajar tentang rukun iman yang terakhir, yaitu qadha dan qadar ini pada semester 2. Pengertian qadha dan qadar. Kita mulai dengan pengertian. Qadha secara bahasa artinya hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Sedangkan qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, dan perwujudan kehendak Allah. Qadha adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali, di mana zaman azali adalah suatu zaman ketika segala sesuatu belum terciptakan. Qadar ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya atau sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadha kita ibaratkan adalah garis lurus. Jadi qadha itu belum ada apa-apa kecuali Allah. Jadi masa azali Allah belum menciptakan segala sesuatu. Itu yang ada hanya Allah, yaitu qadha Allah, ketetapan Allah sejak zaman azali. Nah, kemudian qadar ialah perwujudannya. Jadi perjalanan setelah qadha ini untuk menuju takdir Allah atau qadar Allah ini kita bisa melewati dengan ikhtiar dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama A dan ayah yang bernama B. Itu adalah qadha Allah, ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Ya. Akan tetapi untuk jenis rambut kita juga diciptakan, ada yang rambut lurus, ada yang diciptakan rambut keriting. Itu adalah ketetapan Allah. Akan tetapi bisa diusahakan menjadi qadar Allah, yaitu contoh rambut kita di rebonding, yang keriting bisa jadi lurus. Itu dengan cara apa? Ikhtiar, usaha. Sehingga qadar ini adalah sesuatu perwujudan dari kehendak Allah yang bisa diusahakan dengan cara ikhtiar dan doa. Nah, dalilnya yaitu surat Ar-Ra'd ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan ukurannya. Selanjutnya, takdir baru dapat diketahui oleh manusia setelah terjadinya sebuah kenyataan atau peristiwa. Jadi kita bisa mengetahui takdir Allah itu jika sudah terjadi. Ya. Selanjutnya, takdir dibagi menjadi dua. Ada takdir mubrom
dan ada takdir mu'allaq. Kita bahas yang pertama takdir mu'allaq terlebih dahulu. Takdir mu'allaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Sedangkan takdir mubrom secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Takdir mu'allaq adalah takdir yang masih dapat berubah. Misalnya kepandaian, kesehatan, dan kesejahteraan. Ketiganya contoh di atas itu bisa diusahakan, bisa kita usahakan. Contoh, ketika kalian belum memahami suatu pelajaran, maka bisa diusahakan dengan belajar sungguh-sungguh sehingga bisa menjadi paham, bisa menjadi pandai. Kalian mengalami sakit, kemudian kalian mau berusaha untuk menuju sehat dengan cara olahraga secara rutin setiap hari, maka kamu bisa menjadi sehat. Jadi ini takdir mu'allaq, yaitu yang bisa diusahakan. Takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya dan doa. Manusia diberi peran untuk berusaha, hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini tidak bisa lepas dari ikhtiar atau usaha manusia yang diiringi dengan doa. Tadi kalau kalian ingin menjadi anak yang pandai, ya harus ikhtiarnya adalah belajar, kemudian berdoa kepada Allah, dan hasilnya kita pasrahkan kepada Allah yang disebut dengan istilah tawakal. Nah, ini ada mencoba dan gagal itu lebih baik daripada tidak berusaha sama sekali. Jadi kita diberikan kesempatan oleh Allah. Sebagai manusia ini harus berusaha terlebih dahulu. Tak boleh harus putus asa. Tak boleh pasrah begitu saja. Ya, tidak boleh takut gagal. Kegagalan adalah guru yang terbaik untuk bisa menjadi lebih sukses. Nah, ini lagi, berusaha itu sesuai kemampuan, bukan semaumu. Jadi kalian berusaha semaksimal tenaga kamu, sesuai kemampuanmu, tapi bukan semaumu. Kalau semaumu, ya maka harapannya juga akan tidak bisa maksimal. Dalil yang menerangkan tentang takdir mu'allaq yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Contoh, kamu berdoa memohon kepada Allah untuk dijadikan orang yang pandai, untuk dijadikan orang yang kaya. Akan tetapi kamu tidak ada tindakan melakukan apa-apa, maka hal itu juga tidak akan mungkin terjadi. Allah akan mengabulkan, Allah akan merubah dirimu jika kamu sendiri juga mau berusaha. Kalau pengen pandai ya harus belajar, kalau pengen kaya ya harus giat bekerja. Nah, ini ayat ini menerangkan bahwa Allah akan merubah kaumnya jika kaum itu mau mengubah diri mereka sendiri. Yang kedua yaitu takdir mubrom, adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Ini pengertian takdir mubrom.
Dalilnya takdir mubrom yaitu surat Al-A'raf ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, dan setiap umat manusia, setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ini adalah salah satu contoh takdir mubrom. Takdir yang tidak bisa dirubah manusia, yaitu berkaitan dengan ajal manusia atau kematian. Karena kematian itu adalah hak prerogatif milik Allah semata. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Nah, ini yang namanya takdir mubrom. Sudah pasti, tidak bisa dirubah. Tidak bisa diusahakan. Ya, kematian. Itu tadi salah satu contoh takdir mubrom. Selanjutnya, seorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memperoleh banyak manfaat. Yang pertama adalah menenangkan jiwa. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan bersyukur. Yang keempat, menumbuhkan sifat optimis. Dan yang keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong. Jadi kalau kita mengimani qada dan qadar Allah, hati kita tentu lebih tenang. Karena segala sesuatunya kita kembalikan kepada Allah. Segala sesuatunya adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Ini kalau kita betul-betul iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi pertama di semester 2 ini, bab 7, alhamdulillah sudah selesai anak-anak ya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan anak-anak nanti bisa membaca, kemudian mencatat lagi di buku catatan masing-masing sebagai bahan belajar untuk menghadapi ulangan atau ujian semester genap ya. Mungkin itu saja materi hari ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.